Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nai Fitriana. Pada video kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran. Selamat menonton. Pengertian strategi pembelajaran. Secara umum, pengertian atau definisi strategi pembelajaran adalah suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, strategi bisa diartikan sebagai suatu cara atau metode kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Jadi, definisi strategi pembelajaran bisa diartikan sebagai sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Selain itu, adanya strategi pembelajaran juga turut membantu guru agar memiliki gambaran bagaimana cara membantu siswa dalam kegiatan belajarnya. Jadi, kegunaan strategi adalah memberikan rumusan acuan kegiatan belajar mengajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang inovatif mengenai pengetahuan dan kemampuan berpikir rasional dalam menyiapkan siswa memasuki kehidupan dalam masa dewasa. Strategi pembelajaran juga bisa diartikan sebagai serangkaian rencana kegiatan yang termasuk di dalamnya menggunakan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Dalam pelaksanaan pendidikan, tentunya banyak contoh strategi pembelajaran yang dapat digunakan. Misalnya 1. Metode ceramah. Jenis strategi pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah yaitu penuturan materi dalam bahan ajar secara lisan yang dilakukan oleh guru. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan metode pembelajaran yang satu ini, yakni kelebihannya, ini adalah metode yang mudah dan murah, dapat menyajikan materi pelajaran secara luas dan lebih detail. Guru dapat mengontrol keadaan kelas dengan lebih mudah. Kekurangannya, materi yang diserap siswa hanyalah apa yang diajarkan guru di dalam kelas. Tidak ada peragaan khusus dari setiap materi yang disajikan. Siswa juga sering merasa bosan jika guru tidak memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Yang terakhir, lebih sulit untuk mendeteksi tingkat pemahaman siswa. Yang kedua yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan jenis pembelajaran yang menyajikan materi pelajaran kepada siswa yang digabungkan dengan penjelasan. Tujuannya agar siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran yang dijelaskan. Kelebihannya, siswa tidak akan ketinggalan pemahaman karena penjelasan disertai dengan latihan. Proses pembelajaran juga akan lebih menarik karena siswa tidak hanya mendengarkan. Dengan proses mengamati, siswa dapat mengembangkan pola berpikirnya dalam menghubungkan antara teori dan praktik. Kekurangan yaitu memerlukan persiapan yang lebih matang dari segi bahan, peralatan, dan juga bahan dan tempat, karena jika tidak, justru akan berdampak pada tidak efektifnya proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran metode diskusi. Jenis strategi pembelajaran lainnya yaitu dengan menggunakan metode diskusi, yaitu dengan menghadapkan siswa pada suatu masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Kelebihannya dapat merangsang siswa untuk berpikir lebih kreatif, dapat melatih siswa dalam mengungkapkan pendapatnya, dapat melatih siswa untuk saling menghargai sudut pandang. Kekurangannya yaitu kegiatan diskusi seringkali hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu, dapat mengaburkan kesimpulan dalam suatu pelajaran karena topiknya bisa lebih luas. Seringkali ada perbedaan pendapat yang berujung pada emosi, dan perlu waktu lama untuk mempelajari suatu mata pelajaran tertentu. Yang terakhir yaitu metode simulasi. Sedangkan metode simulasi dalam strategi pembelajaran yaitu dengan menghadirkan situasi tiruan agar setiap siswa dapat lebih mudah memahami konsep dan juga materi yang disampaikan. Terdapat kelebihan yaitu dapat menjadi bekal bagi siswa dalam menghadapi suatu keadaan yang sebenarnya.
dapat mengembangkan sisi kreatif seorang siswa saat melakukan proses pembelajaran, dapat menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri, dan dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Adapun kekurangannya yaitu beberapa faktor psikologis siswa, misalnya rasa malu ketika sedang melakukan simulasi tersebut. Macam-macam strategi pembelajaran. Agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan lebih optimal, pendidik atau guru juga dapat menerapkan berbagai macam strategi pembelajaran seperti 1. Strategi inquiry atau SPI. Strategi inquiry atau SPI atau strategi bertanya meliputi sejumlah kegiatan pembelajaran yang menitik beratkan pada proses berpikir analitis dan kritis dalam mencari dan menjawab pertanyaan. Sedangkan tanya jawab sering diajukan antara siswa dan guru untuk proses berpikir ini. Kedua, strategi ekspositoris atau SPE. Sistem pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh guru kepada siswa yang ingin membantu siswa menguasai materi secara efektif. Yang ketiga, strategi berdasarkan strategi atau SPBM. Pembelajaran SPBM merupakan strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Yang keempat, strategi kooperasi atau DSS. Metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4 sampai 6 orang yang memiliki latar belakang akademis ras, kuat atau gender. Yang terakhir, meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. Jenis strategi ini diterapkan dalam menonjolkan kemampuan berpikir siswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing siswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai dengan terus menghadapi proses dialog dan menggunakan pengalaman siswa. Agar strategi pembelajaran yang diterapkan oleh para guru dapat berjalan maksimal, pentingnya pihak lembaga pendidikan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti mengembangkan perpustakaan renovasi kelas hingga memberikan pelantikan kepada pendidik. Pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli. Pertama, menurut Groper 1998, yaitu strategi pembelajaran merupakan pemilihan atas berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Mereka menegaskan bahwa setiap tingkah laku yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik dalam kegiatan belajarnya harus dapat dipraktikkan. Kedua, yaitu menurut Gerlach dan Eli 1990. Yaitu strategi merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Sedangkan strategi pembelajaran meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Dan yang ketiga, menurut Ditch dan Carey 1990, arti strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran bukan hanya sebatas pada prosedur atau tahapan kegiatan belajar saja, melainkan termasuk juga pengaturan materi atau paket program pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.